Kisah ini berlanjut setelah si Yoyan memadatkan kuali pil dari api surgawi dan memasukkan benih bodhisattva ke dalamnya. Dia lalu mengeluarkan 1000 bahan obat yang segera mengalir ke dalam tungku pil dan dimangsa oleh naga api di dalamnya. Dalam beberapa menit, gelombang energi yang menakutkan menyebar dari kuali obat dan menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi secara perlahan. Suan Kongzi mengerutkan kening dan bingung melihat bahan-bahan obat yang melampaui jumlah untuk pembuatan pil bodhisattva. Tetapi sebagian besar yang dibutuhkan mirip. Yalau dan 2 orang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka juga tidak menyadari apa yang direncanakan si Yoyan dan hanya bisa menunggu sampai akhir. Keributan yang digerakkan oleh penyempurnaan pil si Yoyan mungkin hebat, tetapi tidak semua mata terpaku padanya. Banyak alkimis yang luar biasa di sekitar si Yoyan juga mulai beraksi memurnikan pil obat mereka. Selain si Yoyan, orang yang paling menarik perhatian di antara banyak alkimis adalah Iblis Tua Hao. Pada saat ini, Iblis Tua Hao sepenuhnya fokus pada kuali obatnya. Beberapa cincin bahan obat terus berputar di sekelilingnya sebelum dilemparkan ke dalam kuali. Banyak bahan obat akan dimurnikan dan dipadatkan oleh suhu api tinggi di bawah pengendalian Hawking. Gerakannya menunjukkan sikap seorang Grandmaster. 7 dewan tetua utama mengamati jalannya kompetisi. Salah satu dari mereka berkata, Hawking akan sangat mungkin menang kali ini. Beberapa sesepuh lainnya di sekitar mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Penantua pertama berpakaian linen tidak berbicara dengan mereka. Matanya terfokus ke tempat si Yoyan berada. Firasatnya sangat kuat bahwa anak muda ini akan muncul sebagai kuda hitam. 5 hari kemudian, beberapa fluktuasi energi yang kacau menyebar dari sejumlah besar kuali obat, menyebabkan banyak zat obat hancur. Si Yoyan juga telah mengalami kegagalan 3 kali, namun tidak ada yang merasa kecewa karena kegagalan ini. Kegagalan adalah sesuatu yang terlalu umum bagi mereka yang terus maju tanpa pantang mundur. Ini menyebabkan pemahaman yang luas dan pentingnya kesadaran kesabaran dalam segala hal. Setelah mengalami 3 kegagalan, perbaikan pil si Yoyan menjadi lebih halus dan lebih cepat. Dia mendapatkan banyak wawasan dari kegagalannya. 5 hari lagi berlalu dan kuali obat dari beberapa alkimis mulai menunjukkan sosok pale embryo. Fluktuasi energi di sekitarnya juga menjadi lebih intens. Mengikuti aliran waktu, atmosfer di lapangan terbuka menjadi lebih kusuk. Setiap orang dapat merasakan bahwa bagian yang paling menarik sedang mendekat. Benar saja, tiba-tiba pilar cahaya meledak dari tungku pil menuju langit. Awan gelap muncul diikuti kilat dengan cepat diikuti petir 7 warna menyelimutinya. Pil petir 7 warna ini jika terjadi di wilayah dataran tengah akan mengejutkan banyak orang. Namun semua orang di sini menggelengkan kepalanya karena hasil ini tidak akan mungkin memperoleh kemenangan. Suan Kongzi hanya tertawa melihat ini, dan Yalau berkata bahwa Pak Tua Ling sepertinya telah tertekan. Ling Tua tak berdaya menggelengkan kepalanya karena tidak puas dengan hasilnya ini. Suan Yi tersenyum mengamati si Yoyan. Sepertinya bocah kecil ini adalah orang yang paling tenang yang hadir. Yalau tersenyum pahit mendengar pernyataan ini. Beberapa individu yang lebih cepat telah berhasil memanggil pil lightning. Mereka yang lebih lambat sudah membentuk pil obat embrio, tetapi tidak ada sedikit pun reaksi dari kuali api si Yoyan. Tidak ada yang tahu apakah si Yoyan tenang atau akan membuat kejutan besar. Suan Kongzi berkata Hawking seharusnya berhasil memurnikan pil misterius tenang iblis api dalam 3 hari. Jika dia berhasil memurnikan pil obat, dia pasti akan menarik pil lightning 9 warna.
Yallow mengakui keterampilan Hawking telah meningkat secara signifikan setelah bertahun-tahun. Suan Yi berkata, jika Xiaoyan ingin mengalahkannya, dia harus memurnikan pil obat tingkat 9. Tetapi terlepas dari bagaimana seseorang meningkatkan tingkat pil bodhisattva, tidak mungkin untuk menebus tingkat ke-9. Meski Yallow mengetahui bahan obat yang digunakan oleh Xiaoyan tidak cocok untuk digunakan memurnikan pil obat tingkat 9, dia sebagai gurunya yakin Xiaoyan pasti mempunyai rencananya sendiri. Saat ini sebagian besar orang yang tersisa berhasil menarik pil lightning dan kemudian mundur. Sekarang yang menjadi titik fokus banyak orang adalah Xiaoyan dan Hawking. Semua orang telah mengidentifikasi pil obat iblis Hao. Jika pil obat itu berhasil lahir, itu akan menarik pil lightning 9 warna. Itu akan menjadi pil lightning terkuat yang muncul dalam pemilihan. Xiaoyan di sisi lain telah menarik perhatian karena tindakan anehnya. Kuali obatnya tidak menunjukkan tanda-tanda pil obat embrio sejak awal. Hanya ada naga api yang menari di dalam kuali, tetapi mereka tidak dapat merasakan fluktuasi pil obat dari naga api ini. Beberapa saat kemudian, tungku pil Hawking terjadi ledakan pilar cahaya energi yang kuat membumbung tinggi ke langit. Iblis tua Hawking berdiri di depan banyak orang dan tertawa saat melirik ke arah Xiaoyan. Kedua tangannya ditetapkan di belakang saat dia melihat awan petir di langit. Awan petir bergejolak beberapa kali dan memperlihatkan petir 9 warna, diikuti gemuruh guntur menggelegar. Semua orang tanpa sadar berseru setelah melihat petir 9 warna ini. Hawking menoleh ke arah Yallow dan tertawa. Yao Chen, petua ini yang menang kali ini. Yallow tanpa sadar mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Dia baru saja akan berbicara ketika tawa samar muncul. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya saat dia berkata, mungkin bukan itu masalahnya. Wajah iblis tua Hao tenggelam setelah mendengar perkataan ini. Kuali api di depan Xiaoyan tiba-tiba berfluktuasi. Riak pil obat terpancar yang mengejutkan para tetua, Hawking dan banyak orang. Xiaoyan mengarahkan tangannya ke kuali api sebelum mengepalkannya. Naga api mengeluarkan raungan keras, tungku pil meledak. Gelombang api panas secara eksplosif melesat ke segala arah. Dalam sekejap, hal itu menyebabkan suhu puncak gunung ini melonjak. Beberapa alkimis yang lebih dekat buru-buru mundur dengan ekspresi tercengang. Naga api berubah menjadi raksasa ketika membumbung tinggi ke langit diikuti tekanan menakutkan menyebar. Bahkan awan pil lightning 9 warna mulai menyusut. Melihat perubahan ini, Hawking berteriak, Junior, apa yang kamu rencanakan? Berisik, ekspresi Xiaoyan menjadi dingin. Matanya tiba-tiba mengarah ke iblis tua Hawking. Teriakan dingin yang berisi tekanan yang sangat kuat meledak di samping telinganya. Tekanan itu mengguncang iblis tua Hawking sampai muntah darah dan terhuyung mundur. Hawking sangat terkejut dan marah setelah dipaksa mundur oleh teriakan dingin Xiaoyan. Hanya pada saat inilah dia menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan telah jauh melebihi harapannya. Setelah itu Xiaoyan segera memfokuskan pikirannya saat membentuk segel sampai membentuk banyak gambar. Naga api di langit terus-menerus mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Di saat yang sama, fluktuasi energi yang mengejutkan tiba-tiba menyebar dari tubuh naga api. Banyak alkimis dipenuhi ketidakpercayaan melihat fluktuasi pil obat ini. Suan Kongzi dan Yallow tidak berharap Xiaoyan memiliki metode untuk menyembunyikan pil obat di dalam naga. Bahkan Yallow tidak mempunyainya. Untuk membuat objek dapat menyimpan pil di dalamnya diperlukan kendali nyala api dan kekuatan spiritual mencapai tingkat yang sangat sulit dicapai.
Seorang alkimis normal termasuk Yalao tidak akan berani menggunakan metode ini. Yalao tidak menyangka Xiaoyan akan menguasainya sendiri. Beberapa sesepuh di atas panggung batu saling memandang dan dengan lembut menghela nafas. Murid Yao Chen benar-benar luar biasa. Saat fluktuasi yang dipancarkan dari tubuh naga api menjadi lebih intens, gemuruh yang lebih keras bergema di langit. Awan dengan cepat berkumpul dari segala arah diikuti petir berwarna yang sangat hitam pekat. Di saat itu juga, pil petir 9 warna Hawking menjadi lebih redup di bawah tekanan menakutkan ini. Semua alkimis segera menyadari bahwa Xiaoyan sedang memurnikan pil obat tingkat 9. Penantua pertama berpakaian linen melihat perubahan mencekam ini berkata, "Black Demon Lightning, sudah ratusan tahun sejak terakhir kali aku melihatnya." Mata Xiaoyan juga muram saat dia menatap awan hitam yang berputar di langit dari tanah terbuka. Dia bisa merasakan kekuatan pemusnah yang sangat intens di awan ini. Lapisan awan hitam terus bergejolak dan berputar di langit yang jauh. Lubang spasial melingkar tiba-tiba terbentuk di tengah awan. Seluruh tubuh Xiaoyan langsung merinding disko dan aura mengerikan akhirnya keluar dari tubuhnya untuk menahan tekanan kuat ini. Segera petir hitam setebal lengan ditembakkan dengan keras menuju naga api. Xiaoyan segera mengeluarkan boneka iblis surgawi yang segera muncul di atas naga api dan mengirimkan pukulan untuk memblokirnya. Namun boneka iblis surgawi tak mampu menahan kekuatan penghancur luar biasa petir hitam, sehingga mereka semua berakhir di ledakan saat berbenturan. Xiaoyan dengan ekspresi serius melangkah maju dengan satu kaki dan tubuhnya muncul kembali di langit di atas naga api. Dia mengangkat kepalanya dan matanya yang hitam pekat mengamati kilatan petir yang menyambar ke arahnya. Xiaoyan mengepalkan tangannya. Energi alam di sekitar gunung ditarik saat berkumpul di tinjunya. Tinjunya itu diselimuti energi menakutkan menghantam petir hitam di depan banyak mata yang terkejut. Di bawah tabrakan mengerikan ini, badai penghancur yang menakutkan menyapu ke segala arah. Seluruh langit berubah menjadi pecahan kaca saat meledak dengan suara retak. Tak jauh dari sana, pil lightning yang berwarna-warni di atas kepala iblis tua Hawking terkoyak oleh badai yang menakutkan ini. Melihat pemandangan mengerikan ini, banyak orang hanya bisa tercengang. Badai energi yang menakutkan berkecabuk di langit. Segala sesuatu dalam radius 10.000 kaki menjadi hitam saat ini. Luar angkasa sendiri telah runtuh karena bentrokan yang menakutkan ini. Ekspresi kebanyakan individu tercengang melihat ruang hitam di langit. Mereka telah hidup selama puluhan tahun, masih sangat jarang bagi mereka untuk melihat benturan sebesar ini. Xiaoyan berani melawan Black Demon Lightning. Beberapa sesepuh di atas panggung batu tertegun saat berseru melihatnya. Penantua pertama berpakaian linen berkata, Xiaoyan telah mencapai Daoseng bintang 1 dan tidak terlalu sulit menghadapi petir iblis hitam. Keenam patua itu bergetar setelah mendengar perkataannya. Di atas langit, sinar cahaya matahari bersinar ketika badai energi perlahan menghilang. Xiaoyan berdiri di sana. Naga api tiba-tiba meraung ketika gelombang energi yang mengejutkan meletus dari tubuhnya dan bergerak kabur. Tubuh Xiaoyan dengan cepat berteleportasi dan muncul kembali di depan naga, mengirimkan tangan raksasa untuk meraihnya. Di bawah serangan ini, naga api mengirimkan cakar besar disertai dengan angin kencang saat menghantam tangan raksasa. Segera ledakan terjadi dan naga api terpukul mundur dengan menyedihkan. Naga api kemudian mengejutkan Xiaoyan ketika binatang raksasa itu berubah menjadi manusia yang mirip dengan sosok Xiaoyan. Xiaoyan sungguh kagum. Pil obat harta karun tingkat 9 dapat berubah menjadi manusia dan memiliki kecerdasan. Bahkan Yalao dan semua orang berdecak kagum terhadap pil ini.
Sayangnya pil itu tidak bisa berbicara dan hanya bisa mengaum. Sioyan akhirnya menemukan kesempatan. Tangannya mengepal dan mengunci pil obat itu dalam ruang kosong. Setelah itu Sioyan muncul di depannya, dua jarinya menekan keningnya. Tubuhnya segera berubah menjadi pil obat seukuran mata naga zamrud. Kemudian Dewan Tetua Utama meminta Hawking dan Sioyan menjelaskan tentang pil obat mereka berdua. Hawking segera menjelaskan jika seseorang dengan afinitas api mengkonsumsi pil misterius iblis api yang tenang ini, Daoji orang itu mengalami transformasi dan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Setelah itu Sioyan mengangkat pil obat zamrudnya. Dia tersenyum menjelaskan, pil kembalinya Bodhisattva Agung, pil harta karun tingkat 9. Pil ini dapat memberikan terobosan ke kelas Bansen sebanyak 2 kali lipat. Penjelasan Sioyan segera menarik banyak seruan. Dengan demikian Sioyan dinyatakan menjadi juara menara pil kecil dan akan menjadi salah satu dewan tetua di masa depan. Ekspresi Hawking menjadi sangat suram. Tidak hanya menerima kenyataan pahit kalah dengan Yalau, tetapi sekarang malah kalah sama muridnya. Kemudian di dalam aula besar, Sioyan, Yalau, dan 6 tetua sedang duduk dengan penantua pertama duduk di kursi pemimpin. Mereka berdebat masalah aliansi yang akan dibentuk oleh Sioyan. Tetua pertama menentang pembentukan aliansi meski bermusuhan dengan aula jiwa, dengan berdalih melanggar aturan menara pil kecil. Keenam sesepuh juga tidak dapat menyetujui aliansi. Tetapi Sioyan menegaskan, aula jiwa telah mencuri jiwa para alkimis selama ratusan tahun. Menara pil disebut tanah suci bagi para alkimis, tetapi mereka belum mengambil tindakan apapun sampai sekarang. Jika ini terus berlanjut, banyak alkimis pasti kecewa besar terhadap menara pil. Kehilangan statusnya dan tanah suci hanya bisa akan tinggal namanya. Ini menyebabkan menara pil akan menjadi fakti biasa. Mendengar penjelasan belak-belakan dari Sioyan, ekspresi para sesepuh langsung suram. Ruang menjadi sunyi dan mempengaruhi pikiran mereka menghadapi fakta ini. Tetua pertama di kursi pemimpin menghela nafas dan berkata, Yao Chen, muridmu ini tidak hanya luar biasa dalam hal daoji dan penyempurnaan pil obat, bahkan kata-katanya tajam. Yalau tertawa beralasan bahwa anak muda cenderung sedikit sombong, jadi penantua pertama bisa memaafkannya. Penantua pertama berkata, kata-kata Sioyan didukung oleh kekuatannya, apalagi dia telah menjadi tetua menara pil kecil dan mayoritas mendukung aliansi. Jadi dia berhasil mendapatkan persetujuan. Sioyan dipenuhi kegembiraan segera berterima kasih. Dia juga menyampaikan dalam waktu 3 hari, tetua pertama datanglah ke pavilion bintang jatuh untuk pembentukan aliansi.